Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, aku Cinta Komara Atmaja. Aku di sini mau jelasin tentang situasi sosial dan cara pandang masyarakat kelas bawah. Untuk melihat masyarakat itu berada di kelas sosial yang mana, kita kan bisa melihatnya dari beberapa hal. Bisa dari pendapatan, bisa dari pekerjaan, bisa dari lifestyle-nya mereka, bisa dari aset, berapa banyak sih aset yang mereka miliki gitu. Bisa juga dilihat dari riwayat pendidikan atau pendidikan yang mereka tempuh saat ini. Nah, untuk situasi sosial kelas bawah, aku mau jelasin yang pertama adalah pendapatan yang rendah. Dan karena pendapatan yang rendah ini, mereka jadi sering kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Jadi mereka tuh kayak nggak punya cukup biaya untuk pendidikan atau biaya untuk kesehatan dan kebutuhan lainnya. Kadang dan kemiskinan atau pendapatan rendah ini berpengaruh pada pendidikan yang akan didapatkan. Dan pendapatan yang rendah ini berpengaruh dengan apa yang mereka makan juga ya. Makanan kan juga mempengaruhi kesehatan. Nah, dari kesehatan itu kan juga mempengaruhi pendidikan. Contoh kayak misal anaknya sakit-sakitan karena mungkin kekurangan gizi, itu kan akhirnya anaknya tuh nggak masuk sekolah kan. Nah, itu menghambat pendidikannya mereka. Berpengaruh kepada pekerjaan yang akan mereka dapatkan. Dan ini biasanya kita sebut dengan lingkaran kemiskinan. Jadi, masyarakat sosial kelas bawah itu sulit untuk beranjak dari lingkaran kemiskinan tersebut. Yang kedua, ada keterbatasan pendidikan. Nah, masyarakat kelas bawah ini biasanya memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Jadi banyak di antara mereka itu hanya bisa bersekolah pada tingkat SMP atau bahkan hanya sampai sekolah dasar. Karena masyarakat kelas bawah ini sering tidak memiliki akses ke pendidikan yang lebih berkualitas gitu loh. Hal ini bisa disebabkan oleh biaya sekolah yang mahal, jarak sekolah yang jauh, atau kurangnya motivasi karena kebutuhan ekonomi keluarga itu. Mereka tidak memiliki motivasi untuk menempuh pendidikan formal dan memilih untuk bekerja dan memenuhi kebutuhan mereka. Yang ketiga, ada ketergantungan pada bantuan. Kita tahu sendiri masyarakat kelas bawah ini sangat sering mengandalkan bantuan dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Bantuan ini berupa subsidi, program bantuan sosial, dan lain-lain. Dan masyarakat kelas bawah ini yang sering mengandalkan bantuan pemerintah ini, itu juga berdampak negatif pada mereka sendiri. Karena mereka terlalu mengandalkan bantuan dari pemerintah dan menyebabkan kurangnya atau hilangnya motivasi untuk mencari solusi pemenuhan kebutuhan mereka sehari-hari. Terus yang selanjutnya ada keterbatasan lapangan pekerjaan. Karena dari pendapatan yang rendah kan juga berpengaruh kepada pendidikan. Dari pendidikan ini berpengaruh kepada pekerjaan. Nah, karena pendidikan yang mereka dapatkan tidak berkualitas, bahkan banyak dari mereka yang tidak mendapatkan pendidikan formal, akhirnya banyak di antara mereka yang bekerja di sektor informal atau yang tidak memiliki pekerjaan tetap. Contohnya seorang buruh bangunan yang mungkin hanya mendapatkan pekerjaan sesekali dan tidak memiliki jaminan kesehatan apapun. Sehingga rentan terhadap risiko kehilangan pekerjaan dan sulit untuk menghadapi biaya pengobatan ketika sakit karena tidak adanya jaminan kesehatan dari pekerjaannya tersebut. Selanjutnya, ada cara pandang masyarakat kelas bawah menurut psikologi komunitas. Yang pertama, ada ketergantungan dan keterbatasan. Masyarakat kelas bawah ini sering merasa bergantung pada faktor-faktor eksternal seperti tadi bantuan pemerintah,
pekerjaan yang tidak stabil, dan keterbatasan sumber daya. Hal ini dapat mempengaruhi psikologi mereka dengan meningkatkan stres, kecemasan, dan perasaan tidak berdaya. Yang kedua ada persepsi dan identitas. Masyarakat kelas bawah ini memiliki persepsi yang berbeda tentang status sosial mereka. Mereka mungkin merasa tidak berdaya dalam meningkatkan status sosial mereka sendiri. Yang terakhir ada kohesi komunitas. Jadi meskipun masyarakat kelas bawah ini mengalami kesulitan, mereka sering memiliki kohesi yang kuat dalam komunitas. Juga bisa memperkuat sisi psikologinya mereka dan meningkatkan rasa solidaritas antar anggota komunitas tersebut. Contohnya, kayak misal ada suatu perkampungan yang kumuh. Nah, tetangga itu saling membantu dalam menghadapi kesulitan ekonomi, seperti berbagi makanan, membantu pekerjaan, atau membantu mengurus anak mungkin, seperti itu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.